Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah pergi ke bank, mencari petugas untuk membatalkan transfer otomatis dana kelas. Demi memastikan semuanya aman, dia bahkan mencetak bukti setoran, bahkan meminta petugas memotret dirinya sebagai bukti di masa depan. Di kehidupan sebelumnya, kelas mereka mengadakan donasi amal untuk membantu seorang siswa miskin yang mengidap leukemia. Sebagai ketua kelas, gadis itu bertanggung jawab menjaga dana donasi sebesar 300.000. Namun saat ia hendak mentransfer uang itu ke bank, ia justru mendapati saldo di rekeningnya nol. Pada akhirnya siswa miskin itu meninggal karena tidak mendapat perawatan tepat waktu. Semua murid melampiaskan amarah kepadanya, menuduhnya sebagai iblis yang menyamar jadi orang baik. Keluarga korban yang emosi bahkan langsung menghunus pisau dan menikamnya di depan umum. Sampai mati gadis itu masih tidak tahu kemana perginya 300.000 dana amal itu. Mungkin langit merasa iba. Dia secara tak sengaja dilahirkan kembali. Melihat tanggal di ponselnya, baru sadar. Dia kembali ke sehari sebelum donasi dilaksanakan. Dia bersumpah kali ini tidak akan membiarkan tragedi terulang. Di saat itu juga, bendahara kelas datang mencarinya. Mengingat pembelian perlengkapan kelas selalu ditangani bendahara. Bendahara adalah orang yang paling sering memegang dana kelas selain dirinya. Namun melihat pakaian mewah yang dikenakan bendahara, dengan aksesoris simpel yang harganya jutaan, sebagai anak orang kaya dia jelas tidak butuh uang. Dia juga tidak punya motif mencuri. Lagi pula kartu ATM dana kelas selalu dipegang oleh gadis itu. Bendahara bahkan tidak tahu sandinya. Jadi gadis itu merasa pelakunya pasti orang lain. Bendahara lalu berkata, guru menyuruhnya ke bank untuk memeriksa saldo dana kelas. Gadis itu mengangguk setuju. Tapi saat hendak berangkat ke bank, dia baru sadar kartu ATM tertinggal di kamar asrama. Dia pun meminjam kartu akses dari teman sekamar, berencana kembali ke kamar mengambilnya. Tapi temannya malah bilang, organisasi siswa sedang mengadakan rapat darurat dan mencarinya. Gadis itu langsung merasa tidak tenang. Ingatan masa lalu tiba-tiba muncul. Di kehidupan sebelumnya teman sekamarnya itulah yang atas nama membantu, pergi ke kamar mengambil kartu ATM, dan membantu memeriksa dana kelas. Setelah itu gadis itu langsung menyerahkan kartu ATM, tanpa curiga apapun. Padahal saat itu teman sekamarnya baru saja berselisih dengan keluarganya. Sumber uangnya terputus dan dia sangat butuh uang. Lebih parahnya lagi, dia juga satu-satunya saingan gadis itu dalam seleksi beasiswa S2. Jadi dia punya cukup motif untuk mencuri. Kini teman sekamarnya mengulangi hal yang sama. Kembali menawarkan bantuan mengambil kartu ATM. Kali ini gadis itu langsung menolak. Untuk memastikan dugaannya, dia diam-diam pergi ke kamar, mencari petunjuk dari temannya itu. Secara tidak sengaja, dia menemukan nota perbaikan ponsel. Membuatnya langsung teringat kejadian di masa lalu. Teman sekamarnya menghancurkan ponselnya. Lalu dengan alasan membantu, menyarankan tempat servis yang katanya terpercaya. Karena ponselnya sudah lama dipakai, gadis itu memang berniat mengganti baru. Tapi temannya ngotot melarang. Terpaksa dia pun menyerahkan ponsel lamanya untuk diperbaiki. Saat itu tiba-tiba muncul notifikasi transfer uang. Dia langsung menelepon tempat servis. Namun diberitahu bahwa teknisinya sudah resign. Katanya dalam sebulan ia menghasilkan 300.000 dan ingin pulang kampung menikmati hidup. Ternyata anak dari teknisi itu juga bersekolah di kampus yang sama. Saat itu barulah gadis itu menyadari, semua ini adalah konspirasi dari teman sekamarnya. Pertama dia sengaja merusak ponsel, lalu mencuri sandi dari nota servis, dan menguras 300.000 dana kelas. Demi mencegah kejadian itu terulang, gadis itu langsung pergi ke bank, membatalkan transfer otomatis, mencetak bukti setoran, dan memotret bukti sebagai jaga-jaga. Keesokan harinya acara donasi pun dimulai. Karena masih merasa was-was, gadis itu meminta sahabatnya memantau gerak-gerik teman sekamarnya. Mendengar bahwa dia tidak keluar dari kamar dalam 2 hari terakhir, dengan semua persiapan yang matang, gadis